Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Jadi gua baru habis sholat subuh guys. Dan sekarang kita akan analisa lagi ya untuk SAUSD hari ini, oke? Dan seperti yang kita lihat di sini ya, ini di live kemarin malam ya di TikTok. Kita live di TikTok dan alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat guys ya. Jadi di sini saya jelaskan kemarin ya, di sini ada fair value gap. Ya, jadi di sini ada fair value gap di kisaran area 3370 dan 3365, kemudian dia buat rejection dua kali di sini. Ini kita hapus dulu. Ya, dan kita lihat di sini ya, dia buat pola falling wedge. Ini kita hapus juga ya. Ini dia buat pola falling wedge ya, kemudian dia terbang ke atas ya. Dia terbang ke atas sampai saat ini, jadi ada potensi ya 3400 ya. Jadi ada potensi dia ke 3400 ya. Setelah dia break di sini, dia break kemudian retest, dan sini saya jelaskan juga kemarin di TikTok ya, di live TikTok. Ini saya hapus dulu. Ini sudah down ya sampai 150 pips. Dan ini juga sudah down 100 pips ya. Tinggal selangkah lagi menuju 1600 pips. Oke, dan di sini kita lihat sorry 1500 pip ya. Jadi di sini kita lihat ya, dia sempat buat break and retest di sini ya. Dia break kemudian retest, dia mendekati area RBS-nya lalu naik lagi. Jadi kalau kita lihat pergerakan saat ini ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan saat ini, nah ini kalau di time frame 1 jam supportnya ada di sini ya. Tapi kalau di time frame di time frame 30 menit ya, ini di time frame 1 jam supportnya di sini 3371. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan saat ini ya, ada potensi untuk menuju 3400 ya. Kita coba masuk dulu time frame 4 jam. Time frame 4 jam ya, tetap di targetnya di situ time frame daily. Di time frame daily di sini ada area yang harus kita perhatikan juga ini. Di sini ya. Kita ambil body candle-nya guys. Oke, kita sampai sini aja. Oh ya. Oke, kita masuk lagi time frame 1 jam ya. Di sini kita lihat di time frame 1 jam untuk target hari ini. Jadi di sini ini kita hapus saja lah. Oke, jadi di sini kita lihat ini resisten yang dia breakout ya. Kita ambil di sini resisten yang dia breakout. Kemudian dia retest setelah rejection. Ya, kalau kita lihat ini targetnya bisa sampai 3400. Jadi untuk skenario nya setelah ini pembukaan market sesi Asia ya, pembukaan sesi market ya, kita lihat nanti apakah dia akan terjadi gap up. Kalau dia naik dulu ke 33 berapa ini, 337 3397 3398, kita lihat dulu reaksi harga yang terjadi di sini atau di 3400 ya. Jadi area ini kita harus perhatikan reaksi pasar seperti apa. Apakah dia akan rejection di sini? Kalau dia rejection di sini ada potensi untuk dia turun dulu ke 3386 atau dia buat sideways. Setelah capek di sini dia buat sideways ya. Jadi kita harus perhatikan area ini. Ini area sangat penting dan area yang sangat krusial ya, penentuan apakah kalau dia breakout ke atas ya. Kita coba ukur targetnya ya menggunakan Fibonacci extension di 3402 sampai 3415 guys. Untuk target kenaikannya 3415. Ya, bisa saja dia ke sana guys ya, karena minggu ini banyak news yang akan rilis ya. Ada event-event yang akan rilis dan itu nanti saya sampaikan di grup Telegram. Ya, kalau kita lihat di sini memang pergerakannya, jadi kalau semisal nanti ini pembukaan market di sesi Asia ada penurunan dulu, ini kita bisa pantau ini 3386, 3383 atau sampai di bawah sini di 3381, kemudian kita bisa masuk buy lagi ke area ini. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kita bisa buat struktur pergerakannya ini, market structure-nya ya, dia buat lower low
higher high, jadi dia bisa potensi buat lagi lower low di sini untuk kenaikan. Jadi ini menggambarkan pola N ya, pola N. Jadi bisa saja dia naik lagi guys. Jadi untuk sampai di area 3398 3400, kemudian ada penolakan di sini, dia potensi akan buat lagi lower low. Jadi kita bisa aku asumsikan areanya di di sini ya. Ini semisal ya, semisal nanti skenario-nya seperti ini. Jadi nanti kita lihat sajalah untuk pergerakannya seperti apa. Nanti update-nya saya akan berikan juga di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Nah, jadi apabila ini sudah terbentuk dengan baik ya, dia sudah terbentuk dengan baik. Ini potensinya jadi di sini. Kemudian kita coba garis asumsi membuat Fibonacci retracement ketika dia buat high di atas sini. Iya ya, bertepatan dengan area ini untuk titik buy-nya nanti. Jadi buat teman-teman semua silakan bergabung saja ke grup Telegram untuk dapat update-nya. Intinya untuk sementara skenario saya seperti ini dulu. Jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi ya. Jadi mungkin seperti inilah gambaran saya untuk SAUSD saat ini. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar. Oke, indeks dolar masih bermain di area tersebut setelah terjadinya penolakan kuat ya di 618 dan 786. Jadi kalau ini terjadi penurunan signifikan, ini kita harus perhatikan juga area support di sini ya. Ini merupakan demand-nya juga ya guys. Jadi kalau misal dia turun di sini, bisa saja dia koreksi dulu baru lanjut lagi ke bawah. Jadi seperti itu, atau dia buat sideways. Karena kan indeks dolar ini dia bergerak sedikit saja berpengaruh besar untuk pergerakan SAUSD. Makanya kita harus waspada guys. Jadi mungkin seperti itulah ya untuk update analisa kita hari ini. Jadi silakan dipantau saja. Jadi kalau ini saya berikan lagi ya untuk skenario penurunan ya. Skenario penurunannya apabila dia break di bawah dari 3383, maka dia akan menguji ke area 3377 sampai 3371. Dan event hari ini atau berita hari ini ada di sini nggak ada high impact-nya ya. Nanti saya cek lah di platform penyedia news atau kalender ekonomi kalian, atau bisa cek di ini di bawah ya. tradersxglobal.site, baru nanti kalian cari terminalnya di pojok kanan atas, pojok kiri atas ya. Kalian bisa pilih nanti di situ. Jadi mungkin seperti itu dulu untuk analisa saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.